Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yuhao membuka matanya lebar-lebar. Apakah Anda mengatakan bahwa seseorang akan Guruwangyan mengangguk dan menjawab, kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu. Orang-orang itu tidak akan bertindak sembarangan dengan penatua asuhan di sekitar kita. Jangan pernah meremehkan kejahatan di dunia ini. Kalian sudah sangat luar biasa di usia yang begitu muda. Bagaimana dengan 10-20 tahun kemudian? Rival kita pasti tidak ingin melihat kalian mencapai tahap di mana menjadi ancaman bagi mereka. Yuhao mengerutkan alisnya. Meskipun dia belum tua, dia jauh lebih dewasa daripada orang lain seusianya. Dia segera mengerti. Guruwangyan, bagaimana dengan Wang Dong? Guruwangyan berkata, kondisinya cukup stabil. Sepertimu, tubuhnya dipaksa berlebihan. Kalian berdua memberikan segalanya di final. Jujur, keterampilan fusi jiwa bela dirimu mengejutkan semua orang. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah benua di mana 2 jiwa bela diri kembar berhasil melepaskan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri. Kalian berdua harus lebih menyadari keselamatan karena ini. Baiklah, lihat dia. Dapatkan apa saja yang ingin kamu makan dari hotel. Kamu seorang bintang sekarang. Senyumnya yang nyaman muncul di wajahnya setelah dia selesai berbicara. Cara dia memandang Yuhao seperti bagaimana dia melihat anaknya sendiri. Yuhao selalu memiliki kunci kamar Wang Dong. Sama seperti bagaimana Wang Dong akan masuk dan keluar dari kamarnya dengan bebas. Yuhao masuk ke kamar Wang Dong. Wang Dong masih tidur. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh selimut hangat dan hanya wajahnya yang pucat, yang terungkap. Yuhao duduk di samping tempat tidur dan mencubit wajahnya. Dia menundukkan kepalanya dan mendekati sebelum bergumam. Persis, dia terlihat sama dari warna rambut atau garis wajah Wang Dong, dan sosok wanita itu sama. Tapi dia jauh lebih polos dan tidak memiliki pesona wanita itu. Wang Dong membuka matanya. Hah? Kamu sudah bangun? Yuhao terkejut dan meluruskan punggungnya. Wang Dong membentak, kamu berani mencubit wajahku? Kamu menunggu? Yuhao terkekeh. Kamu sudah bangun, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa ketika aku datang padahal kamu sudah bangun? Wang Dong mendengus dan menjawab, mengapa aku harus melakukannya? Aku ingin melihat apa yang kamu lakukan dan aku menemukan niatmu. Yuhao terkekeh dan berkata, terserah Wang Dong. Bukankah kamu sangat lemah sekarang dan tidak dapat menggunakan energimu? Meskipun Wang Dong terjaga, suaranya sangat lemah. Kondisinya sama seperti Yuhao ketika dia baru saja bangun. Wang Dong memutar matanya dan berkata, apakah kamu pikir semua orang sama bugarnya denganmu? Yuhao tertawa menggoda, untung kamu juga lemah. Apa yang dapat kamu lakukan jika aku mencubit wajahmu? Seperti yang dia katakan, dia menggunakan kedua tangannya untuk mencubit wajah Wang Dong. Dia bahkan memutar pipinya beberapa kali. Wajah menawan Wang Dong dipelintir sampai bentuk aneh terbentuk. Dia cemberut. Kamu bajingan. Wang Dong marah. Yuhao mengendurkan cengkramannya di wajah Wang Dong sebelum menepuk lehernya. Dia berkata, kamu harusnya berperilaku lebih baik karena kamu sudah sangat lemah sekarang. Hahaha, aku menikmati perasaan ini. Wang Dong sangat marah sampai wajahnya memerah. Dia memelototi Yuhao tetapi niat tertawa sedikit melintas di kedalaman matanya tanpa sadar. Turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut benua akhirnya selesai dan mereka berhasil mempertahankan kejayaan Shrek. Mereka bahkan adalah orang-orang yang telah memutuskan kemenangan di final. Mereka jauh lebih santai sekarang karena turnamen yang intens telah berakhir. Itu sebabnya Yuhao berperilaku seperti ini sekarang. Yuhao melihat Wang Dong juga tersenyum, tetapi dia berusaha menyembunyikan senyumnya. Wang Dong, bukankah kita yang terbaik? Wang Dong tertegun saat dia menatap matanya. Kemarahan di wajahnya menghilang dan dia sedikit mengangguk. Ya, benar kita adalah juara. Yuhao tersenyum cerah, tetapi air mata mulai muncul di matanya. Dia menekuk pinggangnya tiba-tiba dan merangkak ke tubuh Wang Dong sebelum memeluknya dengan erat. Terima kasih Wang Dong. Wang Dong linglung. Dia bisa merasakan ledakan emosional tiba-tiba Yuhao
Tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun dia lemah, ia masih berhasil memeluk punggung Yu Hao. Yu Hao bergumam, sejak aku meninggalkan istana Adipati, aku bersumpah untuk membalas ibuku ketika aku kembali. Aku harus lebih kuat dari mereka semua dan membuat mereka membayar harga untuk siksaan yang dialami ibuku selama lebih dari 10 tahun. Aku bahkan ingin mengakhiri garis keturunan Adipati Harimau Putih. Tangisan Yu Hao meledak. Wang Dong, terima kasih telah memberiku keberanian dan membantu menjadi lebih kuat. Kamu akan selalu menjadi saudara laki-laki terbaikku. Hei, kamu menghancurkanku. Setelah beberapa lama, Wang Dong akhirnya berhasil mengeluarkan kata-kata ini dari mulutnya. Yu Hao bangkit tanpa disadari, tetapi hanya melihat Wang Dong tersenyum padanya. Melihat wajahnya yang menawan, Yu Hao mencubit wajahnya lagi. Wang Dong, betapa hebatnya jika kamu seorang gadis, seperti penampilan pakaian cahaya yang terungkap hari itu. Yu Hao berkata. Wang Dong memerah dan dia menjawab, bahkan jika aku perempuan, apa hubungannya denganmu? Beberapa tetes air mata masih terus menempel di wajah Yu Hao, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya dan tertawa kecil. Tentu saja itu menyangkutku. Lalu aku akan menempel padamu tanpa malu-malu. Kakak Susansi mengatakan seorang gadis yang baik takut pada orang-orang yang lengket, dan suatu hari dia akan menang atas Yang Nanan. Oh iya, apakah kamu punya saudara perempuan di rumah? Kamu bisa memperkenalkannya kepadaku. Lebih baik memberi manfaat kepada orang yang kamu kenal daripada orang luar. Puih, wajah Wang Dong memerah, tetapi dia tidak menoleh untuk melihat Yu Hao. Yu Hao berpikir bahwa dia marah dan berkata dengan tergesa-gesa, aku hanya bercanda, jangan menganggapnya serius. Wang Dong memutar kepalanya tiba-tiba. Apa maksudmu dengan itu? Kamu tidak dapat menarik kembali kata-katamu. Biarkan aku memberitahumu. Aku benar-benar memiliki kakak perempuan. Apa? Mata Yu Hao terbuka lebar saat dia memandangnya. Apakah itu nyata? Tentu saja itu nyata, kata Wang Dong serius. Aku memiliki saudara kembar yang lebih tua. Dia dilahirkan 2 jam lebih awal dariku. Jika kamu benar-benar ingin mengenalnya, aku dapat memperkenalkanmu kepadanya. Dia di akademi lain sekarang. Itu karena keluargaku khawatir dia terlalu jauh karena jenis kelaminnya dan penampilannya yang indah. Tetapi jiwa bela diri kakak perempuanku juga seperti milikku. Shrek memungkinkan individu-individu luar biasa untuk bergabung dengan tes halaman dalam. Mungkin kakak perempuanku akan bergabung juga ketika kita mengikuti tes beberapa tahun lagi. Aku bisa memperkenalkanmu kepadanya. Yu Hao tertegun saat melihat Wang Dong, kakak kembar yang lebih tua. Apakah itu berarti dia mirip denganmu? Wang Dong memutar matanya dan berkata, jelas, bagaimana bisa menjadi kembar jika kita tidak mirip? Aku percaya dia akan terlihat seperti penampilan pakaian cahaya yang kita tampilkan hari itu. Mengapa? Apakah kamu tersentuh? Jika kamu mendengarkanku, aku dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkannya padamu. Yu Hao tertawa sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berkata, lupakan saja. Jika saudaramu sangat cantik, mengapa dia jatuh cinta padaku? Aku hanya bercanda. Pakaian cahaya itu memang menggairahkan. Wang Dong membentak, jangan meremehkan dirimu sendiri. Apakah kamu masih berpikir kau payah? Jiwa bela diri kembar, jiwa bela diri pamungkas, seorang anggota dari juara turnamen duel benua, bahkan merupakan kekuatan pendorong utama tim. Bahkan aku juga sedikit di bawah dirimu. Yu Hao tertegun sejenak. Wang Dong marah ketika berkata, berhenti melamun, bantu aku pulih. Apakah kau masih manusia? Kau hanya tahu bagaimana cara menggertakku tetapi tidak membantuku memulihkan kekuatanku. Oh, oke. Yu Hao bergegas meraih kedua tangannya. Dia perlahan-lahan menyuntikkan kekuatan teknik surga misterius ke dalam tubuh Wang Dong. Wang Dong sama-sama kelelahan, tetapi meridiannya tangguh. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Efek bergizi dari kekuatan jiwa teknik surga misterius sangat luar biasa. Seiring dengan aura kehidupan Yu Hao dalam kekuatan jiwanya, Wang Dong memulihkan kekuatan jiwanya dengan sangat cepat. Haodong Power bahkan berhasil mulai beredar sekarang. Keduanya bekerja sama dengan menggunakan kurang dari 2 jam. Ketika langit di luar berubah gelap, kekuatan jiwa Wang Dong hampir sepenuhnya pulih. Dia tidak lagi dalam kondisi lemah. Yu Hao melepaskan tangan Wang Dong saat dia menghela nafas panjang. Baiklah, kamu seharusnya lebih nyaman sekarang. Mari kita berhenti berkultivasi hari ini dan istirahat yang baik. Ayo pergi dan makan. Wang Dong tiba-tiba duduk.
Dia dengan cepat menggunakan tangannya untuk mencubit pipi Yu Hao. Dia mengungkapkan ekspresi nakal di wajahnya setelah dia memutar pipi Yu Hao. Yu Hao tidak melawan dan membiarkan Wang Dong mencubitnya. Mental kecilmu terlalu besar. Wang Dong membuka matanya lebar-lebar dan meningkatkan kekuatannya. Mental piciku lebih besar. Mental kecilku, siapa yang memulainya? Aku akan mencubitmu. Yu Hao menjerit kesakitan. Aku tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Jika kamu tidak berhenti, aku akan membalas. Saat dia berbicara, kedua tangannya sudah mencapai di bawah ketiak Wang Dong. Tidak! Wang Dong berteriak keras. Mereka berdua bersenang-senang di kamar mereka. Di Akademi Shrek, Pulau Dewa Laut, Paviliun Dewa Laut di ruang yang tenang. Ma Xiaotao berbaring. Api hitam yang terus keluar dari tubuhnya telah menghilang, tapi ia masih terlihat sangat pucat. Ada dua orang berdiri di samping tempat tidurnya. Di sebelah kiri adalah dekan sekolah roh pelindung Akademi Shrek, Yan Shaoze. Di sebelahnya adalah seorang penatua. Penatua tampaknya tidak bisa meluruskan punggungnya. Dia memegang tongkat dengan kedua tangannya yang menopang tubuhnya. Yan Shaoze mengenakan tatapan serius saat dia memandang Ma Xiaotao dan berkata dengan suara yang dalam, "Guru, aku pikir ini hanya tindakan sementara meskipun kita menggunakan tempat tidur es misterius dan kekuatan cahaya Anda untuk menyegel api Phoenix gelap Ma Xiaotao. Tapi api Phoenix gelap itu sangat mendominasi. Begitu membebaskan diri dari pengekangan, segalanya akan berantakan. Indra Xiaotao juga akan..." Penatua ini adalah Master Pavilion Dewa Laut, orang yang paling kuat di Akademi Shrek. Penatuamu. Tidak heran dia selalu berbaring di kursi malasnya. Dia memiliki penyakit yang tidak disebutkan namanya. Siapa yang mengira ia memiliki kekuatan Dolo Transcendent? Dia bahkan memiliki status terhormat. Penatuamu berkata, "Kamu benar. Ini juga pertama kalinya aku melihat nyala Phoenix gelap ini. Aku juga melihat pada pedang yang Suan kecil berikan kepadaku. Apa namanya? Pedang penghakiman? Ini benar-benar dapat mengubah kekuatan jiwa apapun menjadi kekuatan terang dan gelap sesuka hati. Perkiraanku akan alat jiwa sudah sangat besar. Tetapi siapa yang bisa berharap bahwa perkembangan kekaisaran Liu dalam aspek ini bahkan di luar imajinasiku. Jiwa bela diri Xiaotao mengalami transformasi karena kekuatan kegelapan pedang penghakiman bisa memasuki tubuhnya dan merangsang aura jahat yang ditekan. Itu saling melengkapi dan mengendalikan tubuhnya. Xiaotao melawan dengan ketahanannya dan berjuang untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Meskipun kehendak kekuatan jahat sangat kuat, dia masih memiliki tubuh tipe api. Tabrakan besar terjadi antara kedua belah pihak di tubuhnya. Semakin besar penindasan, semakin besar reaksi. Setelah keinginan jahat dan kekuatan gelap dimasukkan ke dalam api Phoenix, itu memulai transformasi gila. Aku juga tidak jelas perinciannya, tetapi tidak semuanya buruk. Setelah mendengar kata-kata penatuamu, Yan Shaoze terkejut. "Guru, bukankah ini buruk? Jika kita tidak mengendalikan Xiaotao, dia akan menjadi master jiwa jahat." Penatuamu memiringkan kepalanya dan meliriknya. Dia mengerutkan alisnya sebelum berkata, "Kamu hampir 100 tahun. Mengapa masih sangat terkejut oleh hal-hal seperti ini? Kamu bagus dalam aspek lain, tetapi karaktermu cacat. Kalau tidak, aku tidak akan meminta Lin Er membatasi kekuasaanmu." Yan Shaoze membatu dan menjawab dengan hormat, "Ya guru, aku salah." Penatuamu berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu harus tenang dalam menghadapi masalah. Selalu ada dua sisi koin, ya. Api Phoenix Xiaotao memang terkontaminasi dan tidak bisa menekan kejahatan seperti di masa lalu. Tapi kekuatan kegelapan bisa merangsang kekuatan paling primitif dari nyala api Phoenix-nya. Kalau tidak, bagaimana mungkin api hitam ini begitu kuat?" Yan Shaoze juga sangat kuat dan memiliki budidaya Dolo Transcendent. Dia juga menghabiskan hidupnya tenggelam dalam studi tentang jiwa-jiwa bela diri. Setelah mendengar kata-kata penatuamu, dia mengerti. "Guru, apakah Anda mengatakan bahwa Phoenix jahat Xiaotao telah berevolusi dengan perubahan ini?" Penatuamu mengangguk dan menjawab, "Itu benar. Itu tidak hanya berkembang, itu berkembang sepenuhnya. Selain fakta dia tidak bisa mengendalikannya, aku berani mengklaim bahwa apinya adalah keberadaan api terkuat saat ini. Dengan kata lain,
itu telah membentuk api pamungkas. Api Phoenix membentuk api pamungkas secara alami, tetapi aura jahat di tubuh Xiaoto membuat apinya tidak murni. Perubahan dalam jiwa bela dirinya telah memicu kekuatan garis keturunan primitif Phoenix-nya. Meskipun telah berubah menjadi Phoenix gelap, kekuatannya masih sangat besar. Jika Xiaoto terjaga, dia bisa melawan judul Doulo biasa dengan kultivasi 7 cincinnya. Sekarang, mata Yan Xiaoze berkilau dengan cahaya api pamungkas. Itu memang api pamungkas, namun sangat disayangkan Xiaoto tidak dapat mengendalikan api pamungkasnya dalam kondisinya saat ini. Penatuamu menghela nafas, itulah sebabnya aku mengatakan ada 2 sisi pada koin. Kita hanya bisa menyegelnya di sini untuk saat ini, kalau tidak dia bisa menjadi master jiwa jahat terkuat dalam sejarah benua jika dia kehilangan kendali. Setelah kultivasinya mencapai tingkat judul Doulo, akan sulit untuk menekannya lagi. Perkembangan para master roh jahat selalu sangat menakutkan. Yan Xiaoze berkata dengan ekspresi khawatir, tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku bisa merasakan api Phoenix gelap tumbuh di tubuhnya. Akan ada hari di mana kita tidak bisa menekannya lagi. Begitu hari itu tiba, apakah kita benar-benar harus... Penatuamu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terlalu cemas. Ini belum sepenuhnya sia-sia, kita tidak bisa terburu-buru sekarang. Yan Xiaoze tertegun untuk sementara waktu. Guru, Anda punya solusi? Penatuamu membisikkan sesuatu. Yan Xiaoze mengangguk berulang kali setelah mendengar kata-kata dan menjadi lebih lega. Kita hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Karena ini masalahnya, ketika saatnya tiba, aku akan menjadi penjahat. Kita tidak punya pilihan. Penatuamu berkata, anak-anak lain hampir kembali. Aku tidak percaya mereka mampu mempertahankan kemuliaan Shrek. Meskipun mereka jauh lebih lemah, prestasi mereka tidak bisa dibayangkan. Setelah pengalaman ini, mereka akan memiliki banyak ruang untuk ditingkatkan. Akademi juga tidak akan pelit dengan mereka untuk apa yang telah mereka kontribusikan. Yan Xiaoze tergerak, guru jangan khawatir. Kami akan menghargai mereka sesuai dengan apa yang kita diskusikan. Ketika Wang Yan kembali dan menceritakan seluruh proses turnamen, aku akan mencatat semuanya ke dalam buku-buku sejarah akademi. Dan mereka akan diberikan hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di kota Starlo, kota Starlo juga mendapatkan kembali kedamaian setelah turnamen berakhir. Upacara hadiah tidak dipublikasikan dan juga tidak besar, tapi hadiahnya berkualitas tinggi. Runner up, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu meninggalkan kota Starlo pada hari kedua setelah turnamen berakhir ke bawah tanggung jawab guru mereka dan kembali ke Kekaisaran Ryu. Tim Akademi Shrek menunggu 1 hari lagi karena Penatua Swan. Selain menerima koin emas, mereka juga diberikan 4 tulang roh sebagai hadiah. Mereka diberi tulang es lengan Kalajengking Giok es terlepas dari 3 tulang roh yang biasanya diberikan kepada sang juara. Kaisar Starlo, Su Jiawei ingin mengundang Penatua Swan untuk memilih tulang roh dari pembendaraan kerajaan. Tetapi dia ditolak oleh Penatua Swan sebagai individu terkuat dari Akademi Shrek yang mengungkapkan diri ke dunia luar. Dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Kekaisaran Starlo. Guru Wang Yan mewakili Akademi Shrek untuk membuat pilihan. Dia memahami murid-muridnya dengan cukup baik, dan pemahamannya tentang tulang roh tidak kalah dengan Penatua Swan. Kaisar Starlo merasakan kesulitan dengan tulang-tulang roh pilihan Guru Wang Yan, tetapi dia juga tidak berdaya. Nilai 3 tulang roh tidak bisa diukur dengan menggunakan uang lagi. Tekanan yang ditimbulkan oleh hadiah turnamen juga merupakan salah satu alasan mengapa turnamen tersebut diselenggarakan oleh kerajaan yang berbeda setiap saat. Semua semifinal dianugerahi hadiah, tetapi hanya juara yang diberikan 3 tulang roh dan runner up diberikan 1 tulang roh. Penatua Swan hanya membutuhkan 1 hari untuk melakukan perjalanan bolak-balik antara kota Starlo dan Akademi Shrek. Dia tidak mengizinkan Guru Wang Yan untuk membagi 4 tulang roh, tetapi membayar pengeluaran Shrek di tempat pelelangan Starlight terlebih dahulu. Setelah itu, dia memerintahkan semua orang untuk berkemas dan kembali ke Akademi Shrek. Dia hanya bisa bersantai. Begitu mereka kembali dan tiba di akademi, mereka menggunakan alat jiwa tipe terbang lagi dan melakukan cara yang sama saat mereka berangkat. Sudah waktunya untuk pulang. Kecemasan yang mereka rasakan ketika pertama kali datang telah berubah menjadi kebanggaan dan kemuliaan. Aula kebajikan termasyur, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, berdiri. Tolong hukum aku. Kepala, aku gagal memimpin tim menuju kesuksesan.